Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa? Kami berdua ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71. Semoga Indonesia lebih baik dan kerukunan antar umat beragama yang tercipta dengan damai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah juga bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berita pertama aja. Kayaknya menarik banget nih. Betul sekali, apalagi untuk kita sebagai orang tua ya. Itu apa? Tentang orang tua hebat yang melahirkan anak yang hebat. Nah, ini tentunya menjadi impian bagi semua orang tua. Betul. Bagaimana menjadikan anak-anak kita anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian bagaimana? Apakah orang tuanya harus pintar dulu, soleh dulu? Atau bagaimana sih cara pola didik mereka di dalam rumahnya itu? Betul. Gitu ya? Dan bagaimana Islam memandang? Ini dia beritanya. Orang tua hebat melahirkan anak hebat. Pemirsa beriman, setiap orang tua pasti memiliki keinginan agar anaknya menjadi orang yang sukses dalam hidup dan karir. Namun kenyataannya tidak mudah mencapainya dan tidak setiap orang dapat mewujudkannya. Orang tua yang secara materi memiliki harta berlimpah dan dapat memenuhi semua kebutuhan anaknya, ternyata bukan jaminan bahwa hatinya akan menjadi orang hebat dan sukses. Sebaliknya, tidak sedikit dijumpai para orang tua yang hidup sederhana, bahkan terbilang miskin, tetapi mampu mengantarkan putra-putrinya menjadi orang-orang hebat dan luar biasa sukses. Seperti beberapa kisah berikut ini. Nafisah Ahmed Zensahab. Ibu hebat ini dikenal karena berhasil mendidik 12 orang anaknya menjadi sukses. Uniknya, 10 diantaranya telah berhasil menjadi dokter dan dokter spesialisasi. Padahal Nafisah dan suaminya almarhum Alwi Idrus Sahab tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. Ia justru bekerja sebagai pedagang. Dari 10 anaknya yang menjadi dokter, 7 diantaranya telah berhasil meraih pendidikan spesialis, yaitu spesialisasi di bidang kardiovaskular, dan satu-satunya yang meraih gelar doktor di keluarganya. Kemudian spesialisasi gigi, spesialisasi penyakit dalam, spesialisasi anak, spesialisasi urologi, dan terakhir spesialisasi ortopedi. Dan 3 yang lainnya masih menekuni profesi sebagai dokter umum. Sedangkan 2 orang anaknya yang tidak mengambil bidang kedokteran, memilih mengambil bidang kimia dan desain. Karena keberhasilannya ini, Museum Rekor Indonesia atau MURI menganugerahkan rekor pada keluarga ini. Nama Imamatul Maisaroh menjadi terkenal. Mantan asisten rumah tangga asal Malang yang juga korban perbudakan ini adalah anggota Dewan Penasihat Presiden Barack Obama. Ya, wanita bertubuh mungil ini menyandang sejumlah jabatan penting pada tahun 2012. Imam menjadi staf KAS, Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, untuk kemudian diangkat sebagai koordinator para korban perbudakan dan perdagangan. Dan pada Desember 2015, karirnya melesat dengan menjadi anggota Dewan Penasihat Gedung Putih bersama 10 personil lainnya. Wanita ini bahkan secara khusus membidangi isu perdagangan manusia. Dengan semua jabatannya itu, siapa yang mengira jika dulu Imam adalah pembantu rumah tangga yang tidak tamat sekolah menengah atas, bahkan menjadi korban perbudakan selama 3 tahun, dan kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Sebagaimana petani lain di desa, orang tua Imah hidup seadanya. Namun kini, berkat kiriman uang dari anaknya, bangunan rumah kedua orang tua Imah terlihat begitu megah, lengkap dengan pagar pembatas. Bahkan Imah berhasil memberangkatkan orang tuanya pergi ke Tanah Suci. Suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang melihat anaknya meraih kemenangan. Dan hal itu dirasakan lelaki bernama Laode Abu Hanifah, seorang guru ngaji yang kesehariannya juga bekerja di perkebunan karet. Ya, dia merupakan seorang ayah yang hebat, bisa mengantarkan anaknya Musa hingga mendapat gelar juara di kancah internasional. Musa berhasil meraih juara 3 dalam Musabaqah Hifzil Quran atau MHQ internasional di Mesir.
Keberhasilan Musa bisa menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran tentunya tidak lepas dari peran orang tuanya. Dan menurut bapak dari 4 anak itu, prestasi anaknya Musa berkat kegigihan istrinya yang selalu mengajarkan dan mengingatkan untuk terus membaca Al-Quran. Profesi sebagai buruh cuci ternyata tidak membuat Yuniati berkecil hati dalam membiayai kedua anaknya bersekolah. Berpegang pada prinsip bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mengubah nasib, Yuniati bangga anak pertamanya berhasil menempuh pendidikan di Jepang. Satya Chandra Wibawa Sakti yang berusia 29 tahun kini sedang berkuliah S3 di Universitas Hokkaido, Jepang. Anak pertama Yuniati ini merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Dikti untuk kuliah di jurusan kimia di Universitas Hokkaido pada tahun 2012. Tekad yang kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya menjadi dorongan utama Yuniati. Wanita yang bekerja sebagai buruh cuci warga Bantul ini rela bekerja keras membanting tulang, bahkan hingga melakukan pekerjaan serabutan lainnya. Yuniati ikhlas menjalani semuanya demi pendidikan anak-anaknya. Pemirsa beriman, layaknya sebuah benih yang diharapkan tumbuh subur, seorang anak juga diharapkan menjadi pribadi sukses yang soleh dan soleha. Namun untuk mendapatkan itu semua, tentunya orang tua mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter, akhlak, serta masa depan buah hatinya. Karena itu, didiklah anak dengan berbagai adab dan akhlak yang mulia yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kita untuk membentuk buah hati kita menjadi mahir dalam segala hal, tetapi Allah mewajibkan kita untuk membentuk buah hati menjadi anak soleh yang terbebas dari api neraka. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya, karena itu didiklah anak dengan berbagai adab dan akhlak yang mulia yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kita untuk membentuk buah hati kita menjadi mahir dalam segala hal, tetapi Allah mewajibkan kita untuk membentuk buah hati menjadi anak soleh yang terbebas dari api neraka. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Masya Allah, ini orang tua yang sangat inspiratif, Cak, ya, yang harus kita contoh, terutama buat kita yang punya anak masih kecil. Betul. Ya, bagaimana jadi orang tua yang mau berkorban untuk anak, kemudian orang tua juga punya andil yang sangat besar untuk tumbuh kembang anak, menanamkan nilai-nilai keislaman dan juga ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Jadi memang kita sebagai orang tua selain diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita juga dianjurkan dan diwajibkan untuk bisa mendidik anak kita sebaik mungkin sesuai anjuran Rasulullah SAW. Betul, dan kita berharap mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan di tangan anak-anak kita nanti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbesar di dunia. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita juga masih ada berita yang sangat menarik sekali, Kak. Betul, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.